Kita menggunakan listrik setiap hari. Tapi apa sebenarnya hakikat arus listrik? Listrik yang kita dapatkan dari colokan dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya adalah aliran energi. Buku fisika sering menggambarkan pertukaran energi ini dengan gelombang sinus. Elektron dalam kawat bergerak secara gerak bolak-balik periodik. Tapi apa sebenarnya berarti? Apakah elektron harus bergerak bolak-balik? Bagaimana mereka menyelesaikan aliran energi? Dengan pertanyaan tersebut, mari kita pahami prinsip listrik dulu. Sebelum itu kita perlu memahami interaksi antar muatan listrik. Kekuatan alam mencakup listrik dan magnet. Ini adalah salah satu sifat dasar materi. Hakikat arus listrik adalah aliran searah muatan listrik. Dalam medan listrik yang sama, muatan akan dipengaruhi oleh gaya medan listrik. Muatan sejenis tolak-menolak, muatan berlawanan tarik-menarik. Ruang di mana gaya ini diterapkan disebut medan listrik. Ketika muatan lain memasuki medan listrik, ia akan bergerak di bawah pengaruh gaya medan listrik. Misalnya, elektron yang memasuki rangkaian akan tertarik oleh muatan positif. Magnetisme terkait dengan gerakan muatan listrik. Ketika muatan bergerak, medan magnet dihasilkan di sekitar. Jika kecepatan gerakan muatan berubah seiring waktu, medan magnet juga berubah. Dan medan magnet yang berubah akan menginduksi medan listrik di ruang sekitarnya. Medan listrik yang berubah juga membangkitkan medan magnet. Oleh karena itu, listrik dan magnet pada dasarnya adalah fenomena yang tidak terpisahkan. Dikenal sebagai interaksi elektromagnetik. Sebenarnya, elektron itu sendiri seperti sepotong magnet kecil. Karena sifat spinnya, ia menghasilkan medan magnet. Namun, dalam kawat biasa, arah spin elektron terdistribusi secara acak. Medan magnet yang dihasilkan saling membatalkan. Ketika sejumlah besar elektron bebas bergerak terarah, akan terbentuk medan magnet makroskopis di dalam kawat. Sebagai contoh, pada generator, magnet besar yang berputar di dalamnya akan terus mengubah medan magnet di sekitarnya. Medan magnet yang berubah menginduksi medan listrik. Medan listrik mendorong elektron dalam kawat untuk bergerak terarah. Karena magnet terus berputar, arah medan listrik berubah secara periodik. Elektron melakukan getaran kecil di dalam kawat. Amplitudo getarannya jauh lebih kecil daripada diameter rambut. Mengingat elektron bergerak jarak yang sangat pendek, bagaimana energi listrik ditransmisikan? Kuncinya adalah, energi listrik tidak ditransfer secara langsung melalui elektron, melainkan melalui penyebaran medan listrik untuk mewujudkan transfer energi. Ketika elektron bergerak di bawah pengaruh medan listrik, jika terjadi tabrakan dengan inti atom logam, akan menghasilkan cahaya dan panas. Inilah prinsip kerja perangkat pemanas atau lampu. Perangkat semacam ini biasanya terbuat dari kawat paduan nikel fero, terbuat dari tungsten dan bahan lainnya. Struktur kristalnya kompleks. Elektron lebih mudah bertabrakan dengan inti atom dan menghasilkan panas saat bergerak. Bekerja dari motor bergantung pada interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan menghasilkan medan magnet. Interaksi dengan medan magnet dari magnet permanen menyebabkan putaran. Perangkat elektronik serupa perlu mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Kemudian memproses informasi melalui sirkuit transistor. Semua ini bergantung pada pengaruh gaya medan listrik yang tidak terlihat dan gerakan teratur kolektif elektron. Gelombang energi yang dibangun bersama oleh mereka menopang operasi semua peralatan listrik kita.